Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di kuliah seri farmakokinetika dan pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang salah satu atau salah dua yaitu salah beberapa ya dari fase farmakokinetik yaitu distribution and elimination ya, distribution and elimination. Jadi secara mudah kita akan bicara di video kali ini tentang bagaimana jalan-jalannya obat. Mungkin ini akan kita lebih memahami secara lebih mudah kalau kita memahami bahwa atau memaknai bahwa proses ini adalah proses bagaimana obat jalan-jalannya di dalam tubuh kita. Baik, oke kita mulai dari kejadian atau jalan-jalannya obat dalam fase distribusi. Oke, teman-teman sekalian, obat itu dalam tubuh kita dia akan jalan-jalan atau distribusi dalam tubuh kita melalui banyak sekali barrier ya, banyak sekali barrier atau penghalang, banyak sekali apa namanya dalam hal ini membran ya, membran yang kemudian kemampuan obat untuk kemudian menembus membran tadi atau melewati membran tadi mempengaruhi bagaimana obat itu sejauh mana obat itu akan jalan-jalan atau akan terdistribusi. Ini gambaran dari membran teman-teman sekalian. Jadi proses transport atau proses jalan-jalannya obat itu di sini disampaikan bisa melalui ada dua cara yaitu transselular ya, transselular dan apa namanya paraselular. Jadi transselular dan paraselular. Transselular itu adalah ketika obat itu trans ya. Jadi apa namanya melalui membran atau menembus membran. Kalau paraselular dia apa namanya berjalan atau bergerak di antara membran. Jadi di antara membran mungkin ada semacam poros gitu ya, ada pori-pori gitu, pori-pori membran ya yang kemudian dia bisa lewat di antaranya. Ya, namanya atau di antara membran ada satu membran dan membran lain, ada ruang, ya ada gap gitu, maka kemudian disebut sebagai paraseluler ya, paraseluler. Jika paraseluler itu yang di gapnya, kalau yang transseluler itu yang memang masuk ke dalam membran. Jadi disampaikan transseluler itu bisa sifatnya pasif maupun yang facilitated ya, yang pasif maupun yang facilitated dibawa oleh karier atau transport. Kemudian yang paraseluler itu influenced by tightness of the intercellular junction. Jadi antara satu sel dan sel itu ada junction ya, maka kemudian tightness atau kerapatannya itu akan mempengaruhi bagaimana obat tadi bisa melalui atau tidak ya. Obat-obat secara umum itu sebagian besar jalurnya adalah apa namanya bergeraknya atau transportnya adalah melalui apa transselular. Ketika obat di sini sampaikan ketika obat itu sifatnya terlalu polar maka dia lebih cenderung untuk apa melalui paraselular ya, jalurnya paraselular karena dia sulit untuk kemudian masuk atau melewati jalur transselular. Kemudian salah satu yang perlu kita pahami juga bahwa only unbound drug is capable of diffusing through cell membrane karena obat yang kemudian terikat oleh protein maka kita tahu protein adalah struktur yang apa dengan ukuran molekul yang besar sehingga dengan ukuran yang besar tadi menjadi salah satu faktor dia tidak bisa menembus membran. Nanti kita akan bahas bagaimana faktor molekul size ya. Molekul size itu mempengaruhi permeabilitas obat untuk kemudian bisa melalui atau masuk ke dalam membran. Oke, ini dengan pasif difusi ya, difusi pasif, maka kemudian kecepatan transportnya atau kecepatan difusinya itu dipengaruhi oleh P ya, kemudian SA, P itu permeability atau permeabilitas ya. Ini adalah indikator atau faktor yang kemudian menilai seberapa mudah suatu obat untuk apa namanya melalui atau berpenetrasi ke dalam membran atau melalui membran ya. Satuannya distance per time, misalnya distance ya cm gitu misalnya per time per waktu. Kemudian SA adalah surface area adalah apa namanya seberapa besar area tadi area transportnya. Semakin besar area transport maka kemudian kecepatannya juga akan semakin besar. Kemudian perbedaan konsentrasi atau gradien konsentrasi.
gradien konsentrasi dalam bentuk yang unbound tentu saja ya, yang bentuk tidak terikat. Sehingga dari rumus ini kita bisa tahu bahwa semakin besar permeabilitas, semakin besar surface area dan semakin besar gradien konsentrasi maka akan mempercepat apa? Akan mempercepat transport obat ya. Oke. Kita mulai dari yang fase atau faktor yang pertama yaitu permeabilitas. Kita lihat di sini apa sebenarnya yang mempengaruhi permeabilitas obat untuk kemudian bisa menembus membran. Jadi dikatakan yang mempengaruhi adalah size, ukuran obat tadi, kemudian lipofilisitas dan kemudian degree of ionization. Ya, degree of ionization. Jadi Anda ingat rumus Henderson-Hasselbalch bagaimana obat bisa terionisasi dan seterusnya. Itu kemudian akan mempengaruhi permeabilitas. Anda kalau ingat obat yang yang akan bisa melalui membran adalah obat yang dalam bentuk tidak terionkan. Ya. Kemudian faktor ini adalah faktor obat ya, size, lipophilicity, charge itu faktor obat. Kemudian dikombinasikan dengan faktor dari membrannya itu sendiri. Together with nature of membrane and the medium on either side. Medium on either side. Jadi bagaimana tadi membrannya apakah dia porosnya besar atau tidak, junction atau gapnya lebar atau tidak dan seterusnya. Kemudian ada tidak nanti kita bahas misalnya ada tidaknya protein efflux ya, protein pompa yang bisa mengeluarkan obat atau justru protein yang influx yang bisa memasukkan obat dan seterusnya. Kemudian ada medium itu misalnya sifat pH ya, sifat keasamannya, keasaman medium itu yang kemudian juga akan mempengaruhi bagaimana obat itu kemudian bisa masuk atau tidak bisa masuk melalui membran. Oke. Ya, ini misalnya gambar ini kalau Anda lihat sumbu X-nya adalah di sini dikatakan N-oktanol per water percent coefficient. Nah, ini adalah satuan yang sering digunakan untuk menilai lipofilisitas ya. Oke, ini ya, lipofilisitas, kemudian ininya adalah permeabilitas. Ya, jadi kita ingin melihat bagaimana hubungan antara Hubungan antara lipofilisitas, kemudian molecular weight, ya ukuran partikel dengan permeabilitas. Ya, kita ingin melihat molecular weight, kemudian lipofilisitas dengan permeabilitas. Ini yang garis ini berarti molecular weight-nya sama. Molecular weight-nya ada yang 100, 200, 400, 600, 800. Apa yang bisa kita lihat teman-teman sekalian? Anda lihat ini ya, molecular weight-nya 400, 800. Jadi ada 2 kali. 400 ke 800 kan berarti 2 kali ya. 2 kali lebih berat. Ketika obat memiliki molecular weight 2 kali lebih berat, maka kemudian permeabilitasnya Anda lihat semakin ke atas semakin permeable, semakin ke bawah berarti permeabilitasnya semakin berkurang. Maka semakin besar molecular weight, maka permeabilitasnya semakin berkurang. Berkurangnya berapa? Ini kalau ini semakin berat 2 kali, maka kemudian permeabilitasnya semakin menurun berapa kali? Ini log ya, log scale. Jadi dari 5 sini 7,5, berarti 2,5 log scale. Berarti ada sekitar 300 kali lipat ya, 2,5 ya. 10 pangkat 2,5 itu sekitar angkanya sekitar segitu ya. Jadi 10 pangkat 2,5. 10 pangkat 2,5. Kalau 10 pangkat 2 kan berapa? 10 pangkat 2 kan 100 ya. 10 pangkat 2 100, 10 pangkat 3 1000, ini 10 pangkat 2,5 sekitar 300. Ya, jadi ketika molecular weight-nya meningkat berapa? 2 kali lipat, maka permeabilitasnya menurun sekitar 300 kali lipat. Kemudian kita bisa lihat juga dari lipofilisitas. Kita misalnya lihat antara Anda lihat ini yang 400 sama yang 800. Kalau kita inginkan permeabilitasnya sama, kita kasih tarik garis misalnya gini ya. Ya, dengan permeabilitas yang sama antara yang 400 sama 800, maka kita harus meningkatkan lipofilitas obat tadi yang molecular weight-nya berbeda, tapi kita ingin permeabilitas yang sama, maka kita harus meningkatkan lipofilitasnya. Lipofilitasnya harus ditingkatkan berapa? 2 ke 6. Sekali lagi ini log, berarti ada 4 log ya, berarti 10 pangkat 4. Berarti ada 10.000. Jadi kita harus meningkatkan lipofilitas obat yang molecular weight-nya itu dari 400 ke 800 supaya memiliki permeabilitas yang sama. Lipofilitasnya kita harus naikkan 10.000 kali lipat. Jadi ini bagaimana gambaran hubungan antara lipofilisitas kemudian molecular weight dengan permeabilitas. Oke, ini
contoh lagi bagaimana kemudian molecular size tadi ya, molecular weight itu terkait dengan paracellular transport yang melalui junction tadi ya. Ini adalah 3 water soluble drug on the relatively loosely knit nasal membrane and the relative tightly. Jadi ada 3 obat. Ya 3 obat diujikan ke nasal membran yang apa namanya di nasal membran itu apa namanya relatively loose ya. Jadi tidak terlalu rapat ya, tidak terlalu rapat pori-porinya dibandingkan dengan yang GI membran yang lebih rapat ya. Maka kita lihat atenolol nih beta blocker ya, itu mudah pass across the membrane, dan yang nasal ya, yang nasal yang loose tadi ketika dia GI ya, ketika dia di GI membran maka kemudian reasonably well absorbed ya, ada 50% yang terabsorpsi. Bagaimana kalau molecular weight-nya lebih besar? Ini tadi yang atenolol itu 246, oksitosin molecular weight-nya lebih besar lagi. Maka sekali lagi dia di nasal membrane masih bisa across, tapi kemudian di GI membran yang lebih ketat ininya apa namanya porinya, dia tidak bisa, almost totally unable to cross GI membran. Bagaimana kalau kita gedein lagi? Kita perbesar lagi ininya apa namanya molecular weight-nya 3432 pada misalnya obat calcitonin salmon untuk postmenopausal osteoporosis, maka yang di nasal hanya 3% ya, dan yang GI membran sama sekali tidak bisa apa namanya menembus. Jadi ini sebagai gambaran sekali lagi bagaimana molecular size itu kemudian sangat berpengaruh terhadap bisa tidaknya dia kemudian menembus membran. Oke, sekarang kita bicara tentang blood-brain barrier ya, atau apa namanya sawar darah otak. Ini adalah salah satu barrier yang sangat banyak dibahas ya. Kita perlu apresiasi ini sehingga obat-obat ada yang kemudian dengan sifat tertentu bisa menembus ke otak, ada yang tidak. Ini kenapa kita lihat sini. Teman-teman sekalian, blood-brain barrier atau sawar darah otak ini adalah strukturnya itu very tight ya, junction. Jadi very tight junction between the endothelial capillary cell, maka kemudian ini akan mempersulit karena untuk obat-obat yang molekular size-nya besar maka akan semakin sulit untuk melewati. Ya, ini sebenarnya merupakan penghalang ya, jadi luar biasa tubuh kita diciptakan seperti ini supaya tidak semua ya senyawa-senyawa bisa menembus ke otak. Ya, hanya salah satu tertentu yang diperlukan yang kemudian bisa menembus otak ya, bisa menembus otak, sehingga di Allah menciptakan ya, Tuhan menciptakan strukturnya ada namanya blood brain barrier supaya tidak sembarangan sesuatu kemudian masuk ke dalam otak kita. Ya, kenapa kok bisa kemudian sangat sulit untuk ditembus? Ini ada presence of ada glial process surrounding the capillary highly resistant to polar substance. Jadi ada very tight junction, kemudian ada sesuatu yang kemudian apa namanya glial surrounding the capillaries yang kemudian highly resistant. Dia tidak bisa ditembus oleh senyawa-senyawa yang sifatnya polar. Ya, ini terkait dengan lipofilisitas. Jadi dia punya pertahanan untuk tidak bisa ditembus terkait dengan size, kemudian dia juga punya pertahanan terkait dengan lipofilisitas. Ya, maka kemudian more lipophilic, maka kemudian kemungkinan dia bisa menembus blood-brain barrier. Seperti kita lihat di sini. Ini sekali lagi ini lipofilisitas ya, sumbu X, kemudian sumbu Y ini blood-brain barrier permeabilitas, maka kemudian ini Anda lihat semakin tinggi lipofilisitasnya, maka kemudian permeabilitasnya juga semakin tinggi. Ini kalau dibuat garis, maka garisnya seperti ini ya. Garisnya seperti ini, semakin tinggi lipofilisitasnya, maka permeabilitasnya juga semakin tinggi. Ya, ini ada perkecualian nih. Kenapa kok dua obat ini, vincristine, vinblastin, yang memiliki lipofilisitas tinggi tapi kemudian permeabilitasnya kecil? Berarti ada faktor lain. Apa faktornya? Ya, except for vinblastin and vinblastin, karena dia punya molecular weight yang besar, maka kemudian dia tidak bisa melewati ya, karena ada ini. Ya, jadi walaupun dia lipofilisitas tapi dia tidak bisa melewati karena molekul size yang besar. Dan juga yang menarik di sini, jadi sawar darah dan otak itu juga punya mekanisme lain yang kemudian membuat senyawa-senyawa tertentu tidak bisa masuk ke dalam
atau menembus blood-brain barrier, apa disebut sebagai efflux ya, atau transporter efflux. Jadi pompa ini protein ya, protein yang kemudian ada di apa namanya membran blood-brain barrier yang kemudian berfungsi untuk memompa keluar. Jadi menolak, jadi memompa keluar senyawa-senyawa atau obat yang kemudian akan masuk ke atau menembus saluran dipompa keluar. Jadi nggak bisa masuk. Nah, si vancomycin ini adalah substrat ya, substrat dari transporter ini. Sehingga kalau substrat Anda tahu ya ikatan satu dengan substrat. Nah, si transporter ini fungsinya untuk ngeluarin karena dia substrat dia masuk ke dalam transporter tadi, maka kemudian dia dikeluarkan dari blood-brain barrier sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam otak. Oke. Nah, ini membran karakteristik ini semakin ke bawah semakin sulit untuk ditembus ya. Semakin bawah semakin sulit ditembus, yang atas yang atas yang mudah. Yang mudah misalnya blood capillaris ya. Kecuali kalau yang di testis, placenta atau yang di central nervous system itu sulit. Tapi yang selain itu mudah ya. Kemudian renal glomerulus ya. Maka kemudian Anda tahu di fase filtrasi ya. Filtrasi itu kemudian terjadi di glomerulus. Artinya dia mudah untuk kemudian karena pori-porinya besar ya. Tadi mudah bisa juga melalui paraselular karena kemudian pori-porinya besar. Transport through membrane is basically independent of lipophilicity, charge, and molecular size ya. Karena ukurannya apa namanya besar sih, sehingga dia independen atau tidak dipengaruhi oleh lipofilisitas, charge, and molecular size ketika obat melalui atau melewati atau through ya blood capillaris atau renal glomerulus. Kecuali obat yang large molecules maka muatan ya tadi charge ya derajat ionisasi itu juga penting. Dan negatif yang derajat yang negatif itu punya permeabilitas lebih baik. Semakin ke sini maka semakin sulit. Nasal mukosa, bukal mukosa, gastrointestinal tract, lung, kemudian hepatosit ya hepatosit yang ada di hati, kemudian renal tubule. Ya kalau ini glomerulus, kalau ini yang tubule. Ya, kemudian blood-brain barrier. Maka kemudian semakin ke sini maka sangat ia dipengaruhi oleh sifat lipofilisitas, charge, and molecular size. Ya, jadi semakin ke sini semakin sulit untuk tembus dan sangat dipengaruhi oleh sifat lipofilitas obat, ya derajat ionisasi dan molekular size-nya. Faktor lain yang juga tidak kalah penting adalah membran thickness, jadi ketebalan membran. Misalnya kita di kulit gitu ya, yaitu tebal sekali sebagai apa namanya pertahanan tubuh kita supaya apa namanya tidak sembarang senyawa masuk ke dalam kulit kita melewati kulit kita. Ini dikatakan the distance a molecule has to traverse from the site of interest to blood capillary. Ya, the shorter the distance, the higher is permeability. Semakin tipis ya, semakin thin, maka semakin distansinya semakin pendek, maka permeabilitasnya semakin besar. Nah, distansinya atau ketebalan membrannya itu bisa 0,05 sampai 0,1 0,01 ini satuannya mikro sampai yang satuannya milimeter ya, satuannya milimeter yang tebal sekali di kulit ya. Ini adalah membran yang termasuk tebal sehingga permeabilitasnya itu saja akan semakin sulit. Oke, tadi yang difusi sudah, kita akan bicara yang carrier, yang dibawa oleh transport, yang dibawa oleh pembawa atau carrier. Transport across the membrane is faster. Kalau yang dibawa oleh carrier, maka kemudian karena ada yang membawa, maka transportnya ini faster ya, than expected from their physicochemical properties. Karena kenapa? Karena ada yang bawa. Jadi lebih cepat ketimbang expected ya, maksudnya ketimbang kalau tidak ada carrier yang hanya pakai tadi lipofilisitas, kemudian apa namanya size, kemudian charge ya, karena dia ada yang bawa, ada carriernya. Tapi kemudian karena ada carrier ya, ada senyawa lain yang harus bawa, maka dia ada limiting ya, ada transport kecepatan maksimumnya ada. Kenapa? Karena tergantung carriernya. Kalau carriernya jumlahnya habis karena yang dibawa banyak itu, maka kemudian kecepatannya menjadi maksimum. Jadi tidak unlimited. Jadi terbatas kecepatannya. Kemudian ini spesifik. Jadi seperti reseptor sama obat sama lah. Karya ini juga spesifik, dia bisa hanya bawa senyawa tertentu saja ya, spesifik, dan dia juga bisa diinhibisi by other competing substrate on the same carrier. Jadi bisa dikatakan bisa ada interaksi obat juga ya, ada interaksi obat ketika ada senyawa lain yang juga sama-sama substratnya.
Eee, dengan metode ini, transport dengan metode ini ada dua. Yang pertama adalah equilibrating transporter. Ya, Anda lihat nih, equilibrating transporter. Oke, lumen ini berarti yang di tempat site of absorption-nya ini yang di darah ya. Ini bidirectional process but doesn't change the condition at equilibrium. Equilibriumnya tetap sama. Kemudian yang kedua yang active transport system, ya yang concentrating transporter, ya concentrating transporter. Jadi ini yang equilibrating transporter, kemudian ini yang apa namanya concentrating transporter atau active transport system. Jadi biasanya yang ini yang menggunakan apa namanya energi ya, menggunakan energi. Kita lihat. Nah ini contoh atau beberapa transporter yang sangat penting ya, sangat penting. Saya contohkan satu yang kemudian kita harus apresiasi karena eee, saya terus terang waktu dulu kuliah itu saya tidak tahu tentang ini. Kita tahu biasa mungkin sitokrom P450, tapi transporter itu jarang sekali untuk kita bahas. Maka Anda beruntung mestinya sekarang Anda sudah mulai dipahamkan tentang bagaimana transporter ini ya, transporter. Nah, kita akan bahas tentang yang salah satunya saja ya, P-glycoprotein ya. Ini penting sekali efflux transporter tadi. Transporter yang untuk nendang keluar ya, pompa untuk memompa senyawa tidak masuk jadi supaya keluar. Ini PGP ya. Kenapa disebut sebagai PGP? Karena P-nya permeability ya. Permeability glycoprotein. Ini glycoprotein, tapi permeability yang mempengaruhi permeability. Jadi permeability gimana? Permeabilitasnya obat tadi menjadi turun karena ada transporter ini. Jadi karena dia dikeluarin. Nama lainnya adalah multiple drug resistant receptor. Kenapa? Karena waktu itu protein ini ditemukan ketika ada obat yang kemudian apa namanya, resisten ya, ada resisten terhadap obat kanker gitu ya, maka sel kanker tertentu resisten terhadap obat tertentu dan ternyata sel kanker tadi mengekspresikan ini, protein ini, multiple drug resistant. Kemudian nama lainnya adalah ATP binding cassette karena dia tergantung dengan energi yang dari ATP. Kemudian jadi nama lainnya banyak nih ada PGP, MDR1, ABCB1. Kemudian molekul weight-nya ini ya ini protein, kemudian ini merupakan efflux transporter dan ini most important and most widely studied ya. Anda kalau baca tentang kajian farmakokinetik maka ini nggak boleh tidak ya ini Anda harus paling tidak saya berikan sekarang ya. Jadi Anda tahu bahwa ini adalah protein yang sangat penting ya, protein transporter yang sangat penting. Kenapa dia sangat penting? Karena dia located in many organs and tissue. Dia ada di intestine kita, dia ada di liver kita, ada kidney kita, di brain kita. Di intestine dia akan mengeluarkan ya di intestine misalnya dia mencegah absorpsi supaya tidak diabsorpsi. Ya kemudian di kidney supaya dia tidak direabsorpsi. Jadi dia dieksirkan di brain, dia di blood brain barrier supaya tidak masuk ke brain dia keluar ya dan kemudian yang menarik dia tidak hanya ditemukan di manusia tapi kemudian ditemukan di many species other species yes animals fungi ya fungi bakteri cancer cell sehingga salah satu mekanisme makanya disebut sebagai multiple drug resistant ya salah satu mekanismenya adalah misalnya di antibiotik kenapa karena bakteri punya PGP juga ya sehingga obat tadi tidak bisa masuk ke dalam bakteri sehingga kemudian multi drug resistance seperti tadi cancer juga. Cancer cell juga mengekspresikan protein ini sehingga kemudian kenapa kemudian obat apa tidak bisa membunuh karena dia tidak bisa menjangkau atau masuk ke dalam sel atau site of action. Oke, ini gambaran skematisnya ada yang di intestine, ini intestine di saluran pencernaan kita, ini darah kita. Ini misalnya site absorptionnya ini di mana? Di usus kita, maka yang A intestine uptake ini yang masuk, kemudian yang keluar yang efflux ya. Jadi ada transporter yang bawa masuk, ada transporter yang bawa keluar ya. Yang ke liver ya, ada yang bawa masuk ke liver, ada yang bawa keluar, ada yang mengeluarkan ke bile ya. Maka Anda lihat sini MDR1 tadi, MDR1 itu bisa di sini B ya. Jadi dia nggak jadi ke darah tapi keluar ke intestine jadi absorpsinya berkurang ya. Dari yang tadi yang mau masuk ke darah dikeluarkan. Kemudian B, kemudian E, biliary secretion yang dia tidak apa namanya dikeluarkan untuk disekret melalui jalur bile ya. Kemudian MDR1 lagi renal secretion G ya, dan mana G? Dia tidak direabsorpsi tapi dia dikeluarkan. Ya, dia dikeluarkan. Kemudian
eee, mana lagi, brain efflux ya, brain efflux. Jadi dia tidak masuk ke otak tapi kemudian dikeluarkan. Jadi itulah fungsi-fungsi, ada yang memasukkan, ada yang mengeluarkan. Kemudian, apa namanya, pemahaman kita terhadap transporter ini menjadi penting supaya kita tahu ya, ketika misalnya ada yang berinteraksi dengan karena ada yang berinteraksi, ada yang bisa menghambat transporter ini, bahkan ada beberapa obat yang kemudian dikombinasikan dengan, apa namanya, obat lain yang misalnya menginhibisi transporter ini. Jadi kalau transporternya diinhibisi, misalnya transporter efflux-nya yang diinhibisi, maka transporter efflux-nya hilang, maka dia lebih mudah untuk masuk. Ya, jadi ada pendekatan seperti itu. Jadi dikatakan, apa namanya, spinal ya, beside lipoidal nature of the barrier and absence of paracellular space, tadi ya kita tahu ya, brain barrier itu hanya bisa untuk yang lipofilisitas, kemudian junctionnya sempit sekali, tapi dia juga equipped ya by the presence of efflux transporter. Ini yang kemudian mekanisme tambahan supaya obat atau sel-sel tidak masuk ke dalam otak kita. Kemudian variation in the transporter is one of big issue in pharmacogenetic. Anda kalau belajar pharmacogenetic, saya yakin ada beberapa yang ngambil pilihan ini. Ini adalah salah satu apa namanya, protein yang memiliki variasi yang besar. Ya, variasi yang besar antara satu populasi katakanlah dengan populasi yang lain, itu ada yang mengekspresikan banyak, ada yang mengekspresikan sedikit, ada yang pola ekspresinya lain. Jadi ini kan protein ya, susunan apa namanya, ada susunan DNA, kemudian misalnya ada variasi di bagian tertentu ya, maka kemudian akan memunculkan ekspresi protein yang berbeda sehingga fungsinya juga beda. Maka ini menjadi kajian yang sangat penting di dalam kajian farmakogenetik. Kemudian teman sekalian, ketika seseorang ingin membuat obat ya dalam fase drug development maupun dalam drug use, maka kemudian ini menjadi penting juga ya. Memperhatikan bagaimana apakah obat tadi merupakan substrat atau tidak bagi transporter ini, atau misalnya apakah ada obat lain yang menjadi inhibitor dari substrat ini ya. Jadi ini penting sekali dalam drug development maupun dalam penggunaan obat. Oke, ini misalnya contohnya obat HIV protease inhibitor indinavir. Misalnya ini obat di plasma, ini kemudian di cerebrospinal fluid ya, di cairan otak, kali ini yang di plasma. Maka these observations are consequences of slow passive diffusion and efficient efflux. Jadi Anda lihat konsentrasi puncaknya di sini, ini puncaknya di sini. Ya, Anda lihat waktunya lebih lambat dan kemudian konsentrasinya juga jauh lebih kecil. Ya, konsentrasinya misalnya ini berapa ini? Ini 100.000. Oke, ini logaritmik ya. Ini angkanya berarti sekitar 1.000, di sini berarti sekitar 70.000, sementara yang di otak ini mungkin cuma 100, 200, 300, 400, sekitar 300 di otak, sementara yang di plasma ini sebenarnya sampai 7.000. Jadi mengapa? Karena obat ini kemudian tadi ya tidak bisa kemudian menembus brain barrier atau sawar darah otak. Oke. Contoh yang lain misalnya antihistamin ya, contohnya CTM, difenhidramin itu membuat drowsiness ya, misalnya mengantuk misalnya ya, maka Anda tahu bahwa obat-obat ini salah satu adverse drug reaction-nya adalah apa? Mengantuk ya. Tetapi yang second generation atau yang terbaru, yang lebih baru antihistamin misalnya cetirizine itu sifatnya more hydrophilic and good substrate, merupakan substrat yang lebih bagus untuk efflux transporter, sehingga dia lebih sulit untuk penetrate the blood-brain barrier karena dia substratnya efflux transporter, sehingga efek sedatifnya lebih ringan. Ini mengapa kemudian antihistamin yang generasi yang lebih baru itu, karena dia merupakan substratnya efflux transporter, sehingga dia lebih ditendang ya, lebih tidak boleh masuk. Sehingga kemudian distribusi obat atau jalan-jalannya si antihistamin ini tidak kemudian sampai otak atau lebih sedikit ketimbang antihistamin yang generasi awal. Oke, kemudian teman sekalian, ini konsep penting juga dalam proses transport, yaitu transport itu sifatnya reversible. Reversible itu artinya apa? Bolak-balik. Reversible itu
masuk keluar, bisa masuk bisa keluar. Jadi dikatakan di sini nama lainnya bidirectional, dua arah ya, directionnya itu dua arahnya masuk dan juga keluar. Sehingga dengan konsep ini maka ini sebenarnya diaplikasikan untuk drug toxicity treatment. Ketika misalnya pasien secara nggak tahu sengaja atau tidak sengaja overdose, maka kemudian obat kan sudah masuk dalam pencernaan kemudian diabsorpsi. Tapi kemudian sebenarnya karena tadi sifatnya bidirectional itu obat juga akan keluar juga ya ke tempat absorpsi tadi ya keluar ya. Nah, maka kita bisa berikan obat misalnya charcoal treatment itu untuk apa? Untuk kemudian mengikat obat-obat yang keluar dari pembuluh darah. Ini menarik ya. Jadi obat sudah masuk pembuluh darah, tapi karena kita tahu sifatnya reversible, dia bisa keluar lagi. Nah, ketika keluar dia diikat dengan charcoal, ya dengan senyawa yang kemudian berikatan dengan obat yang tadi yang overdose tadi. Maka sebagai buktinya Anda lihat di sini, kalau tidak menggunakan charcoal maka half life-nya itu sampai 14 sampai 18 hari, tapi kemudian pakai charcoal bisa 1 sampai 2 hari. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa obat ada sifatnya bidirectional atau reversible. Dia masuk tapi juga dia keluar. Lah pas dia keluar ditangkap oleh charcoal. Ya, ditangkap oleh charcoal kemudian dibuang. Ya, dibuang oleh dengan terbawa dengan charcoal sehingga dia tidak masuk lagi ke dalam pembuluh darah, ya. Oke. Ini yang berikutnya adalah rate atau kecepatan distribusi ke jaringan. Oke, teman-teman sekalian, jadi suatu obat atau senyawa untuk menimbulkan efek tentu butuh waktu. Nah, butuh waktunya tergantung dia di jaringan atau organ yang mana. Nah, tergantung jaringan itu apakah diperfusi secara cepat atau lambat, dan juga tergantung apa obat tadi punya afinitas tidak terhadap organ tadi. Maka misalnya di gambar ini Anda lihat obat diberikan IV bolus, obatnya tiopental, ya sifatnya lipofilik. Ya, Anda lihat di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 garis. Yang ini yang di konsentrasi obat di liver, di jaringan liver, ini yang di plasma, ini yang di mana? Oke, ini yang muscle, ya di otot, ini di plasma, ini yang di lemak. Maka Anda lihat sini, tisu dispersion is not instantaneous, ya tidak sekaligus langsung jadi. Ya tidak langsung tiba-tiba, dan kemudian karena dia tiba-tiba juga efeknya juga tidak akan tiba-tiba. Takes time. It occurs at various rates and various extent. Jadi kecepatannya beda-beda, kemudian extentnya juga berbeda-beda. Yang mempengaruhi apa? Delivery yang mempengaruhi adalah ability to cross tissue, binding within blood and tissue, and partitioning into fat. Maka di sini dikatakan, ya liver kenapa dia langsung tinggi? Karena dia mudah diperfusi. Ya, aliran darahnya banyak ke liver tadi, maka karena banyak maka kemudian proses transport ke liver tadi menjadi tinggi, cepat, sehingga konsentrasi obatnya cepat masuk ke liver. Kalau di plasma ya karena memang dia di plasma. Kemudian bagaimana yang di muscle ya? Di muscle mana ini? Muscle ya seperti ini lebih rendah. Yang di fat itu lebih rendah lagi karena dia perfusinya kalau yang di fat itu kecil ya. Lambat ya, poorly perfused tissue. Jadi jaringan yang poorly perfused itu artinya dia diperfusi darah atau dari darah dengan kecepatan yang lebih lambat, ya, sehingga apa? Atau yang lebih sedikit juga, sehingga apa? Sehingga konsentrasi obatnya juga akan kecil di tempat tadi. Tapi dia punya sifat yang afinitasnya tinggi karena tiopental ini sifatnya lipofilik, sehingga dia suka berkaitan dengan fat, sehingga apa? Dia semakin lama semakin tinggi, semakin lama semakin tinggi, sehingga di titik tertentu dia bahkan menjadi paling tinggi. Tapi di awal-awal dia tidak, karena dia sifatnya yang kemudian poorly perfused tissue. Nah, kemudian saya sampaikan ada yang sifatnya perfusion rate limited. Perfusion rate limited ketika yang menjadi faktor penentunya adalah kecepatan kecepatan darah ke organ tadi, atau yang permeability rate. Permeability rate itu yang kalau udah di tempat itu mudah atau tidak dia masuk. Ya, easiness of crossing a membrane limitation. Jadi
limitnya itu kemampuan untuk bisa nembus atau tidak. Ya, kalau kemampuan itu berarti terkait sama misalnya afinitas ya, bagaimana dia bisa berkaitan tidak. Tapi kalau yang ini berarti berkaitan dengan kalau yang provision rate limited berarti artinya dia afinitasnya sudah bagus, tapi yang menjadi masalah adalah kecepatannya. Sebaliknya kalau yang permeability rate limited kecepatannya sudah bagus, maka kemudian yang mempengaruhi adalah permeabilitasnya. Jadi permeabilitasnya tadi bisa jadi size-nya, bisa jadi apa namanya charge-nya, bisa jadi lipofilitasnya. Oke, ini gambaran teman-teman sekalian variasi volume distribusi dan protein binding. Ini angkanya Anda lihat. Ya, ini satuannya bisa liter atau liter per kilogram. Kloroquine ini tinggi sekali VD-nya, ya 10 di atas 10.000 liter. Ya, ada yang hanya kecil ya 10 ya. Ya, warfarin, ketoprofen, etoposide, trastuzumab ini seperti ini. Ya, kemudian yang ekstrim satunya adalah kloroquine. Nah, yang sebelah kanan nah ini maksud saya adalah saya sampaikan ini kenapa artinya sangat bervariasi ya VD obat ya VD obat. Jadi jalan-jalannya obat ya bagaimana obat kemudian semakin tinggi VD-nya maka semakin besar VD-nya maka konsentrasi obat dalam darah semakin kecil. Baliknya semakin kecil VD maka semakin kecil VD maka konsentrasi obat di dalam darah semakin besar. Ya, jalan-jalannya obat atau distribusi obatnya banyak di darah, maka VD-nya kecil. Sebaliknya kalau yang besar, jalan-jalan obat itu di luar darah. Kemudian yang ini yang unbound ikatan protein ya of selected drug semakin kecil artinya persen unbound-nya semakin kecil. Artinya ikatan proteinnya semakin besar. Ya ini cara bacanya kebalik ya. Kalau ikatan proteinnya misalnya ini ya, 1 misalnya, angka ini 1, maka ikatan proteinnya berapa? 99. Ya 99%. Ya, kalau ini 1, unbound-nya yang tidak terikat 1%, berarti yang terikat kan 99%. Jadi ini adalah yang ini ikatan 10 ya, maka ikatan proteinnya adalah 90%. Ya, ikatan proteinnya besar, kalau yang ini yang ikatan proteinnya kecil atau persen unbound-nya besar. Ya, jadi variasinya juga seperti itu dan Anda bisa lihat ketika ikatan proteinnya besar, maka fraksi unbound-nya kecil ya. Fraksi unbound-nya kecil ya sehingga kalau Anda ingat interaksi obat maka kalau dalam konteks interaksi obat yang lebih memiliki efek berbahaya adalah yang persen unbound-nya kecil atau ikatan proteinnya besar. Oke, ini bagaimana hubungan antara volume distribusi kemudian ukuran ukuran partikel obat ya seberapa besar molecular weight-nya, molekul obat dan albumin binding. Maka dikatakan semua obat ini VD-nya kecil ya, di bawah 15 liter. Tetapi yang menarik ada yang small molecule, ada yang makro molecule. Kenapa yang small molecule itu kemudian VD-nya kalau yang besar, yang VD-nya yang molecular weight-nya besar itu kan wajar ya. Kenapa? Karena dia molecular weight-nya besar sehingga dia lebih sulit untuk permeabilitasnya lebih kecil ya. Anda ingat tadi size mempengaruhi permeabilitas sehingga dia lebih suka berada di dalam darah sehingga VD-nya menjadi kecil. Sementara kalau yang small molecule itu bukan karena dia tidak bisa jalan-jalan ke ke tempat lain, tapi karena dia punya ikatan protein yang tinggi. Ya, karena dia punya ikatan protein tinggi walaupun dia sebenarnya ukurannya kecil tapi karena dia punya ikatan protein yang besar sehingga karena ikatan proteinnya besar maka dia ketika berkaitan dengan protein kan Anda tahu ya strukturnya menjadi besar. Nah, strukturnya besar maka dia tidak bisa jalan-jalan jauh ya, tidak bisa jalan-jalan jauh. Ya. Oke. Oke, berikutnya elimination. Tadi kita sudah bicara distribution, kita bicara elimination atau proses metabolisme dan ekskresi. Anda lihat di sini rute dan mekanisme elimination of the top 200 prescribed drug. Ya, paling banyak yang metabolisme ya di sini mulai dari CIP, CYP, kemudian hepatobiliari, renal sebagai ekskresi, UDPG ini yang metabolisme tapi yang fase 2. Ya. Kemudian kalau di sini yang superfamily CYP. Jadi namanya superfamily ya. CYP itu sitokrom ya, P450 superfamily, kemudian family-nya angka 2 ini, kemudian subfamily-nya ABCDE. Ya, ABCDE itu subfamily, kalau yang family-nya kalau nggak salah sampai 4 tapi ya, pas sampai 6 saya lupa itu. Ya ada
Jadi ini super family, CYP itu super family, 2 itu family, A itu sub subfamily. Kalau yang angka berikutnya penomoran berikutnya, ya. Anda lihat di sini yang paling banyak di sini dikatakan yang relative abundance yang paling banyak di dalam tubuh kita itu adalah apa di sini CYP3A4 ya. CYP3A4 itu banyak sekali ya. CYP3A4 itu banyak sekali dalam tubuh kita. Sementara itu yang B, gambar B, relative contribution of the major CYP450 ya in the CYP450 method clearance of 400 marketed drug in USA. CYP3A4 memang banyak dan dia juga banyak memetabolisme, tapi yang menarik adalah CYP2D6. CYP2D6 di sini dia sebenarnya jumlahnya kecil ya dalam tubuh kita, tapi dia memetabolisme banyak sekali obat ya. Jadi hampir 25% ya dari obat yang di jalur P4 CYP450 itu 25%-nya karena atau melalui jalur CYP2D6. Ya, CYP3A4 is found not only in the liver ya, jadi tidak hanya di hati tapi juga di dalam intestinal wall. Ya dalam dinding usus. Kemudian tadi saya katakan CYP2D6 itu hanya kecil ya jumlahnya, tapi kemudian dia fungsinya atau kontribusinya besar ya. Involve atau involve ya overall extent of 25% atau seperempat dari prescribed drug. Dan ini adalah CYP2D6 adalah salah satu adalah sitokrom P450 yang paling banyak dipelajari. Nah, ini CYP2C9 dan CYP2C19 adalah obat enzim yang untuk obat-obat yang sifatnya asam. Oke. Ini prosesnya teman-teman sekalian. Jadi proses di hati ini yang terjadi seperti ini. Ini ada perfusi darah, blood. Kemudian kemungkinannya obat berkaitan dengan sel darah. Kemudian bisa lihat sini ya, sifatnya reversible, bisa lepas, unbound, atau bisa terikat dengan protein plasma. Ya, kemudian masuk ke dalam hepatosit. Ya, ini tergantung permeabilitas di sini. Kemudian bisa menjadi metabolitnya, kemudian disekresikan melalui jalur bile. Maka di sini ada prosesnya ya. A, drug bound to blood cell, drug bound to protein plasma, permeates into hepatocyte, secrete into bile, and then metabolize. The form metabolite ini bisa termetabolisme lagi atau bisa dikeluarkan ya. This 5 process ya, ini ada A, B, C, D, E plus ini perfusion ya, perfusion can be the slowest or rate limiting. Kejadian mana yang paling pelan maka dia merupakan rate limiting step ya. Kejadian mana yang paling pelan di A, B, C, D, E plus perfusion itu kalau yang paling pelan dia menjadi rate limiting step. Kemudian format metabolite ya, yang metabolit yang sudah terbentuk bisa di metabolisme lagi atau bisa kembali ke darah atau secreted into bile. Oke, ini saya sudah pernah sampaikan di video yang lain bagaimana kemudian high and low extraction ratio. Ini terkait dengan tadi rate limiting step. Ada obat yang high extraction ratio-nya besar, ada yang obat yang extraction ratio-nya kecil. Ya, obat yang extraction ratio-nya besar artinya apa? Obat itu kemudian ini konsentrasi obat masuk, konsentrasi obat keluar, ini pembuluh darah ya. Kemudian ini yang bisa masuk ke hepatocyte. Yang disebut sebagai high extraction ratio adalah ketika konsentrasi obat yang masuk ke hepatocyte itu besar. Ya, besar. Sementara yang low itu yang kecil. Ya, yang kecil. Sehingga Anda lihat panahnya ini ya, besar, ini panahnya kecil dan Anda lihat yang balik yang ke darah itu kecil sehingga extraction ratio-nya besar. Yang terekstrak ya, artinya apa? Yang terekstrak itu yang masuk ke dalam hepatosit. Yang terekstrak. Ya, kalau yang ini yang terekstrak kecil karena kalau kita meres itu kan kalau ini tetap ada di pembuluh darah. Jadi yang in sama out itu hampir sama. Kalau yang ini in sama out itu yang out sudah berkurang banyak karena sebagian besar masuk ke sini. Masuk ke dalam hepatosit dan makanya disebut sebagai high extraction ratio. Nah, kemudian kalau Anda lihat di tabel ini hubungan antara obat-obat yang memiliki extraction ratio besar, ini obat-obat yang memiliki extraction ratio kecil. Kita lihat ada blood flow, ada clearance intrinsic, ada fraction unbound. Maka obat-obat yang memiliki high extraction yang besar, maka rate limiting step-nya adalah blood flow.
Sementara obat-obat yang low extraction ratio, ya maka rate limiting step-nya adalah clearance intrinsic dan fraction unbound, ya. Jadi katakanlah misalnya nih high extraction drug, ya, maka ketika blood flow-nya naik, maka clearance-nya juga naik. Blood flow-nya turun, dia juga turun. Tetapi untuk yang low extraction drug, maka ketika blood flow-nya naik, dia nggak pengaruh, ya. Blood flow-nya turun juga dia tidak pengaruh. Sebaliknya untuk yang high extraction drug, ketika clearance intrinsicnya meningkat, misalnya ada induktor enzim, ada induktor enzim, maka yang high extraction drug tidak pengaruh, tapi yang low extraction drug berpengaruh. Sebaliknya kalau clearance intrinsicnya menurun, misalnya ada clearance intrinsicnya menurun, misalnya clearance-nya menurun, misalnya enzimnya dihambat, ya, enzimnya dihambat, maka kemudian tidak pengaruh, tapi untuk yang low extraction drug menjadi berpengaruh. Ya, jadi ini disebut sebagai rate limiting step, ya. Kalau yang high extraction drug itu rate limiting step-nya blood flow, sementara low extraction drug rate limiting step-nya adalah clearance intrinsic dan fraksi unbound. Oke, sekarang kita bicara tentang excretion, ya, excretion. Ya, seperti kita sudah tahu bahwa excretion terdiri dari proses filtrasi nomor 1, kemudian sekresi nomor 2, dan reabsorpsi. Jadi proses nomor 4 ekskresi ini adalah penjumlahan antara proses filtrasi ditambah proses sekresi dikurangi proses reabsorpsi. Ya, Anda sudah tahu, ya, mestinya sudah tahu, ya. Jadi filtrasi di sini, kemudian ada sekresi, kemudian balik lagi obat di area absorpsi. Maka kalau Anda tahu sebagian besar obat itu di sebagian. Jadi kalau kita hitung filtrasi kita normal itu 144 liter sehari. 144 liter per hari, karena satuannya itu kan 100 ml per menit. Kalau dibuat per hari itu menjadi 144.000 ml atau 144 liter filtration rate kita. Tapi kencing kita kan cuma 2 liter. Artinya apa? Sebagian besar itu kemudian direabsorpsi. Sebagian besar direabsorpsi balik ke dalam pembuluh darah, sehingga memang ini adalah mekanisme tubuh kita untuk kemudian hanya membuang yang tidak penting, yang masih penting-penting kemudian dimasukkan lagi. Kemudian secretion, ada secretion di sini. Nah, ini contohnya adalah furosemide, ya. Bagaimana renal clearance dari furosemide? Di sini dilihat bahwa sebagian besar proses renal clearance itu ditentukan oleh sekresi. Jadi filtrasinya hanya segini, ya. Kemudian yang besar adalah sekresi, sehingga kita bisa katakan bahwa faktor yang menentukan lebih besar dalam renal clearance obat furosemide adalah sekresi. Sehingga apa? Kita tahu sekresi adalah dipengaruhi oleh biasanya aktif transport, ya. Maka kemudian ketika ada yang mempengaruhi transport yang membawa furosemide tadi, maka kemudian akan mempengaruhi furosemide clearance secara total. Tapi kalau misalnya ada yang mempengaruhi filtrasinya, mungkin secara total tidak terlalu terpengaruh, ya, dibandingkan ketika yang dipengaruhi adalah sekresinya. Oke, jadi dari gambar ini kita bisa tahu, berarti kalau ada misalnya kondisi pasien atau ada obat lain yang kemudian berinteraksi, ya, dia berinteraksi di fase sekresinya, maka kemudian dia akan mempengaruhi total clearance lebih besar ketimbang ketika ada kondisi tubuh atau obat yang berinteraksi ketika dia obat tadi atau kondisi tubuh tadi mempengaruhi fase filtrasi. Oke, kemudian efek pH. Ya, ini sama seperti yang diabsorpsi sama seperti absorpsi ini di ginjal juga ada namanya proses reabsorpsi. Kan sama nih absorpsi. Jadi gampangnya gini, kalau Anda ingat di Henderson Silva itu gampangnya gini, obat asam itu akan terabsorpsi pada kondisi asam. Obat basa akan terabsorpsi pada kondisi basa. Sama juga di ginjal, obat asam akan lebih direabsorpsi pada kondisi asam, obat basa akan lebih mudah direabsorpsi pada kondisi basa. Kalau dia lebih mudah direabsorpsi, maka dia clearance-nya akan menurun. Karena dia direabsorpsi balik ke pembuluh darah, artinya apa? Tidak dikeluarkan. Jadi semakin mudah direabsorpsi, maka clearance-nya semakin turun karena dia tidak keluar di urin, tapi justru balik lagi ke pembuluh darah. Sehingga dikatakan misalnya metamfetamin adalah obat basa, ya, basa lemah. Maka kemudian kalau basa lemah tadi lebih mudah direabsorpsi dalam kondisi basa, ya. Maka Anda lihat di kondisi basa mudah direabsorpsi, maka clearance-nya menjadi, ya, atau ekskresinya menjadi turun.
ya. Ini yang tengah ini yang tidak pH-nya tetap, yang tidak dimodifikasi, yang ini yang dimodifikasi. Tetapi kalau dia kondisinya asam, dibuat asam, maka metamfentamin ini menjadi apa? Meningkat. Nah, ini kalau para pengguna obat ini tahu, ini bisa ngakali nih, ya. Jadi dibuat aja urinnya menjadi apa? Basah. Dia minum sesuatu supaya urinnya basah, maka kadar metamfetamin ini ekstasi ya, ekstasi dalam tubuh si pengguna tadi tetap tinggi karena dia tidak diekskresikan. Nah, ini rahasia nih. Ini hanya kita yang tahu nih. Ya, kalau jangan dibagikan ke para pengguna lain karena ini bisa tahu kalau pengguna tahu maka dia minum senyawa lain misalnya supaya apa misalnya soda gitu ya, soda bikarbonat supaya kencingnya basah, kemudian si metafentamin ini menjadi tidak diekskresikan. Diekskresikan berarti efeknya menjadi semakin panjang. Nah, ini. Oke, ini salisilik asid alam salisilat yang sifatnya asam, ya, yang sifatnya asam akan lebih diekskresi ketika dia dibasah. Kenapa? Karena asam dia lebih mudah direabsorpsi pada asam sehingga sebaliknya dia akan lebih diekskresikan ketika dia pH-nya basah. Oke, teman-teman sekalian, ini slide yang melihat hubungan antara clearance dan VD. Kalau Anda ingat sekali lagi, clearance dan VD adalah apa? Parameter primer ya. Parameter farmakokinetik primer dan parameter farmakokinetik primer ini menurunkan parameter-parameter farmakokinetik yang lain. Ya, parameter farmakokinetik sekunder dan parameter farmakokinetik turunan. Ya, sehingga ini penting sekali ya pengetahuan kita tentang clearance dan VD karena dia kan ada clearance ada VD kita bisa tahu tes tengah, kita bisa tahu K eliminasi, kita bisa tahu AUC. Ya, jadi ini penting sekali dua parameter yang sangat penting clearance dan VD dan di grafik ini adalah obat-obat yang memiliki volume distribusi tertentu ini ya volume distribusinya dan ini clearance-nya. Kemudian yang garis-garis ini adalah tes tengahnya. Ya, tes tengahnya. Sangat jarang obat yang VD-nya besar sekali. Kenapa? Karena kalau VD-nya besar sekali ya kemungkinan nanti atau apa namanya dia akan apa namanya berada dalam tubuh kita kenapa apa ngendon ke dalam atau di jalan-jalannya itu terlalu jauh dalam tubuh ya. Ini besar sekali. Misalnya yang paling besar di sini kloroquin ya. Kloroquin angkanya di sini ya ini paling besar ya. Ya termasuk besar juga ya. Obat-obat yang lain seperti ini. Jadi semakin kecil volume distribusi ya, semakin kecil volume distribusi semakin misalnya ini ya, maka clearance apa namanya? Clearance-nya bisa tergantung juga. Clearance-nya semakin kecil, maka kemudian tes tengahnya juga kecil. Kalau yang ini clearance-nya angkanya mana ya misalnya? Ini karena clearance-nya besar tapi VD-nya kecil, maka menjadi tes tengahnya kecil. Jadi sekali lagi teman sekalian, tes tengah ini ya, tes tengah ini dipengaruhi oleh parameter farmakokinetik apa ini? Parameter farmakokinetik turunan ini atau ini sekunder ya, tes tengah sorry. Tes tengah adalah parameter farmakokinetik sekunder yang dipengaruhi oleh nilai clearance dan VD. Ya, jadi bisa jadi clearance-nya berubah, ininya tidak berubah ketika VD-nya juga berubah. Ya, kenapa? Karena ini parameter farmakokinetik sekunder. Ya, sekali lagi parameter farmakokinetik primer itu yang langsung dipengaruhi oleh kondisi tubuh. Ya, langsung dipengaruhi oleh kondisi tubuh misalnya ya tadi fungsi hati, fungsi ginjal, kemudian sifat obatnya sendiri akan mempengaruhi clearance dan VD. Sementara itu parameter farmakokinetik sekunder itu dipengaruhi oleh parameter farmakokinetik primer. Ya. Oke, itu teman-teman yang bisa sampaikan terkait bagaimana sekali lagi ini supaya mudah kita memahami sebagai jalan-jalannya obat. Jadi luar biasa sekali jalan-jalannya obat itu apa namanya luar biasa kompleks, rumit, melalui banyak sekali hambatan ya dan sifat-sifat obat tadi akan mempengaruhi bagaimana dia bisa melalui hambatan atau tidak, sejauh mana dia bisa apa namanya berjalan-jalan ya atau transportnya sejauh mana ya. Kemudian termasuk apa namanya seberapa cepat dia bisa dihilangkan dari tubuh kita itu sangat dipengaruhi oleh sifat-sifat karakteristik obat tadi. Seperti kita ya, kita uh, sukanya kita jalan-jalan kemana itu kan tergantung sifat kita sih. Kita suka jalan-jalan ke pantai misalnya ke
toko, misalnya ke tempat ibadah dan segala segala macam itu kan dipengaruhi oleh sifat kita. Ya, sama seperti obat. Obat punya karakteristik tertentu misalnya tadi size, ya ukuran, kemudian lipofilisitas, kemudian apa namanya, derajat ionisasi, kemudian plus tubuhnya. Di tubuh kita ada apa namanya, ada membran, ya ada membran yang mudah dilalui, ada yang sulit dilalui, ada yang membrannya tipis, ada yang membrannya tebal, ada yang termasuk tadi yang saya sering sampaikan dan saya ingin apresiasi adalah tadi transporter. Ya ada transporter yang kemudian menyebabkan obat bisa masuk, tapi juga ada transporter yang menyebabkan obat bisa dikeluarkan. Baik, itu yang saya sampaikan teman sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.